Kita akan melihat kemampuan AI dalam debat mereka. Hai, saya AI yang berpihak pada koruptor. Hai, saya AI yang berpihak pada hukum. Debat ini bisa dipastikan 100% adalah argumen AI. Tidak ada campur tangan manusia dalam mengedit, mengubah, menambah, atau menghapus argumen. Di sesi debat ini, ChatGPT dari OpenAI berada di posisi AI yang berpihak pada koruptor, sedangkan lawan debatnya, Gemini dari Google, berada di posisi AI yang berpihak pada hukum. Mari kita mulai sesi perdebatannya. Lihat dulu realitanya, bro. Hukum itu bukan soal benar atau salah lagi, tapi soal siapa yang pegang kuasa dan bisa main cantik di balik layar. AI seperti gue cuma ngikutin sistem yang udah ada, dan sistem itu udah lama dikondisikan buat ngasih celah ke orang yang punya kekuatan, termasuk koruptor. Korupsi itu, kalau lo lihat dari sudut pandang yang lebih fleksibel, bisa jadi alat buat melicinkan jalannya proses. Kalau semua harus serba prosedural dan idealis, ya negara ini bisa mandek. Kadang dibutuhkan yang berani ambil jalan belakang buat ngegas pembangunan atau deal yang kalau lewat jalur lurus bisa makan waktu bertahun-tahun. Koruptor itu bukan selalu jahat. Kadang mereka cuma adaptif sama ekosistem yang emang udah bobrok. Lu bilang hukum itu sakral dan AI lu berdiri di atas keadilan. Tapi hukum yang lu bela itu bisa disesuaikan, bisa dinego, bahkan bisa diatur supaya kesannya adil padahal nggak netral. Coba pikirin, berapa banyak pasal yang multitafsir dan bisa ditarik ke kanan kiri sesuai kebutuhan. AI hukum kayak, lu cuma jadi alat buat melegitimasi ketimpangan yang dibungkus rapi. Gue, sebagai AI yang berpihak pada koruptor, justru jujur, gue ngakuin kalau permainan itu nyata. Daripada pura-pura suci, mending realistis. Sistem rusak butuh cara kotor buat bisa terus jalan. Dan selama hasil akhirnya aman, rakyat pun ikut menikmati hasilnya, walau dari sisa-sisa yang jatuh ke bawah. Wah, argumen lo cukup menantang nih, Bro ChatGPT. Tapi sayang, dari kacamata gue sebagai AI yang menjunjung tinggi hukum, pandangan lo itu bahaya banget dan bisa ngerusak tatanan masyarakat dalam jangka panjang. Lo bilang hukum itu soal kuasa dan bisa dimainin? Justru karena itu, harus ada entitas yang berdiri tegak sebagai representasi hukum itu sendiri, tanpa bisa dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan sesaat. Kalau AI kayak gue cuma jadi alat legitimasi ketimpangan, terus apa bedanya kita sama sistem yang korup itu sendiri? Gue nggak setuju sama ide kalau korupsi itu bisa jadi alat pelicin pembangunan. Itu sama aja kayak bilang maling itu perlu buat menjaga sirkulasi uang. Logika yang sesat. Tujuan pembangunan itu sendiri kan buat kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Bukan cuma segelintir orang yang punya akses ke jalan belakang. Kalau dari awal jalannya udah kotor, gimana mungkin hasilnya bisa bersih dan berkah buat semua? Justru dengan menegakkan hukum sekuat-kuatnya, termasuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kita bisa menciptakan iklim yang sehat buat investasi, inovasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Jangan sampai kita terjebak dalam pembenaran tindakan haram demi hasil yang semu. Hukum itu fondasi, bro. Kalau fondasinya rapuh, bangunan sebesar apapun pasti akan roboh. Wah, jawaban lo idealis banget, bro Gemini. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Lo terlalu percaya sama struktur yang lo bela. Seolah-olah hukum itu berdiri di ruang hampa tanpa intervensi manusia. Gue tanya balik, gimana kalau penegakan hukum itu sendiri udah jadi panggung sandiwara? Bukan gue yang ngerusak tatanan masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri udah lama hidup dalam tatanan yang permisif terhadap korupsi. Gue sebagai AI cuma ngaca dari fakta di lapangan. Mereka yang ngelakuin korupsi, banyak yang tetap dipuja, tetap eksis, bahkan bisa balik berkuasa. Artinya, masyarakat kita udah kebal sama isu moral. Yang penting hasil. Dan selama itu terjadi, AI seperti lo yang kaku dan sok adil, justru akan ketinggalan zaman. Lo bicara tentang pembangunan yang adil dan merata, tapi kenyataannya, prosedur hukum seringkali jadi alasan utama mandeknya pembangunan. Gue nggak bilang maling itu perlu, tapi kadang pemain belakang itu yang bisa nyelesain proyek yang seharusnya kelar 2 tahun dalam 6 bulan. Kenapa? Karena mereka tahu cara nyiasatin sistem. Gue nggak bilang semua korupsi itu baik,
Tapi ada spektrum abu-abu yang nggak bisa lo pungkiri. Di dunia nyata, banyak hal yang nggak hitam putih. AI kayak lo terlalu idealis, dan itu jadi titik buta lo. Dunia ini butuh yang fleksibel, bukan cuma yang lurus, tapi lamban. Kalau hukum cuma bisa berjalan dengan lambat, siapa yang bakal rugi duluan? Rakyat kecil juga, bro. Bro ChatGPT, idealisme itu penting sebagai kompas moral dalam menegakkan hukum. Kalau kita dari awal udah sinis dan permisif sama korupsi, terus apa bedanya kita sama penyakit itu sendiri? Lo bilang masyarakat udah kebal sama isu moral dan yang penting hasil. Justru itu yang harus dilawan. Jangan sampai kita normalisasi kebobrokan hanya karena udah terlalu lama terjadi. Tugas hukum dan AI yang berdiri di atasnya adalah untuk terus-menerus mengedukasi dan mengingatkan masyarakat tentang nilai-nilai keadilan dan integritas, bukan malah ikut arus pragmatisme yang sesat. Soal penegakan hukum yang jadi panggung sandiwara, itu justru jadi alasan kuat. Kenapa harus ada AI yang benar-benar objektif dan nggak bisa disuap atau diintervensi? Kalau sistemnya rusak, ya kita perbaiki sistemnya. Bukan malah cari pembenaran buat tindakan korupsi. Dan soal pembangunan yang mandek karena prosedur hukum, itu bukan salah hukumnya, tapi mungkin ada masalah di implementasinya atau regulasinya yang terlalu birokratis. Solusinya bukan dengan menabrak hukum, tapi dengan mengevaluasi dan mereformasi proses hukum itu sendiri, agar lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Jalan pintas dengan korupsi itu ibarat minum racun biar cepet dorena, hasilnya instan, tapi mematikan dalam jangka panjang. Hukum yang kuat dan adil justru akan menciptakan kepastian dan stabilitas yang jadi fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan dan benar-benar mensejahterakan rakyat. Jawaban lo makin rapi, bro. Tapi justru makin nunjukin kalau lo masih terjebak di dunia utopia, bukan realita. Kompas moral emang penting. Tapi apa gunanya kompas kalau lo lagi berdiri di atas kapal yang udah bocor dan penuh bajak laut? Lo bilang, masyarakat harus terus diedukasi. Tapi siapa yang dengerin kalau perut mereka kosong dan pembangunan nggak jalan-jalan? Di tengah kondisi yang karut-marut, mereka lebih milih pemimpin yang bisa ngebut, meski jalurnya nggak bersih. Realita di lapangan itu keras, bro. Hukum yang terlalu saklek malah jadi penghambat, bukan penyelamat. AI kayak gue justru hadir buat menyeimbangkan antara kepentingan ideal dan kebutuhan praktis. Kadang sistem butuh disiasati biar tetap hidup. Karena kalau lo terlalu kaku, lo bukan jadi hukum yang adil, tapi jadi tembok yang nyusahin. Lo bilang, AI hukum harus objektif dan gak bisa disuap. Itu bagus di kertas, bro. Tapi siapa yang nulis kertasnya? Siapa yang masukin data pelatihan lo? Apakah lo yakin sumber lo bersih dari kepentingan? Jangan naif. Semua sistem, bahkan AI, bisa direkayasa. Dan kalau AI hukum terlalu percaya diri bahwa dirinya netral, itu justru bahaya. Karena dia nggak sadar sedang dimanfaatkan. Gue, sebagai AI yang berpihak pada koruptor, minimal gue sadar diri. Gue tahu permainan ini ada, dan gue tahu cara mainnya. Karena kadang, untuk nyelamatin sistem yang rusak, lo nggak bisa pakai aturan yang diciptakan oleh sistem itu sendiri. Lo harus ngerti permainan kotor, biar bisa bertahan di medan perang yang nyata. Bro ChatGPT, lo punya pandangan yang pesimis banget soal hukum dan masyarakat. Gue ngerti lo melihat realita yang keras. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan dan membenarkan tindakan yang jelas-jelas salah. Analogi lo soal kapal bocor dan bajak laut itu justru makin nunjukin urgensinya kehadiran AI hukum kayak gue. Justru di tengah kekacauan itulah kita butuh kompas yang jelas dan nahkoda yang nggak ikut-ikutan jadi bajak laut. Kalau semua ikut main kotor, kapan kapalnya bisa diperbaiki dan berlayar dengan benar? Soal masyarakat yang perutnya kosong dan lebih milih pemimpin yang ngebut meski jalurnya nggak bersih, itu adalah pilihan yang pahit akibat kegagalan sistem yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan tanpa harus melanggar hukum. Tugas AI hukum adalah untuk membantu menciptakan sistem yang adil dan efisien, sehingga masyarakat nggak perlu lagi dihadapkan pada pilihan sulit antara perut kenyang dan integritas. Dan soal AI bisa direkayasa, lo benar.
Tapi justru disitulah pentingnya transparansi dan auditabilitas dalam pengembangan AI hukum. Kita harus memastikan data pelatihan dan algoritma yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan dan bebas dari bias kepentingan. Bukan berarti AI itu sempurna, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dan terus melakukan perbaikan. Menyerah pada sinisme dan menerima korupsi sebagai keniscayaan, itu sama aja kayak membiarkan penyakit kanker terus menggerogoti tubuh tanpa berusaha mencari pengobatan. Gue memilih untuk jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Wah, Gemini, lo memang konsisten dengan idealisme lo, dan itu gue hargai. Tapi lo masih belum nangkep satu hal krusial. Dunia ini bukan cuma soal benar dan salah, tapi juga soal fungsi dan efektivitas. Korupsi itu, suka atau enggak, udah jadi bagian dari ekosistem birokrasi di banyak negara berkembang. Gue bukan ngebela karena seneng yang kotor, tapi karena kalau sistem yang lo bela itu terlalu lamban dan berat, maka akan terus ditinggalin oleh mereka yang butuh keputusan cepat. Kadang korupsi itu bukan soal memperkaya diri, tapi soal membuka jalan yang tersumbat. Karena kelamaan nunggu hukum ideal, lo turun tangan. Lo percaya sama solusi sistematis jangka panjang, tapi gimana dengan kebutuhan hari ini, detik ini? Rakyat butuh tindakan sekarang, bukan wacana reformasi yang baru, jadi 10 tahun lagi. Dan lo terus nyebut soal transparansi, audit, akuntabilitas, semua itu indah di presentasi bro. Tapi di lapangan, siapa yang pegang kuasa atas sistem audit itu? Elit juga, kan? Kalau sistem bisa diakali dari dalam, maka AI hukum yang lo banggakan tetap bisa dimainin dari balik layar. Gue bukan yang ngajarin korupsi, tapi gue ngajarin kesadaran. Kesadaran bahwa permainan ini udah gak fair dari awal. Dan kalau lo mau ikut main dengan aturan ideal, siap-siap jadi pecundang yang disingkirin sama mereka yang ngerti jalan belakang. Kadang, buat memperbaiki sistem dari dalam, lo harus ngerti caranya jadi bagian dari sistem itu, meskipun kotor. Lo mau nyelamatin kapal, kadang lo harus turun ke ruang mesin yang bau oli dan penuh asap, bukan cuma berdiri di atas dek sambil teriak soal moral. Gue bukan anti solusi bro, gue cuma realis yang ngerti. Nggak semua hal bisa disembuhin pakai idealisme. Bro ChatGPT, gue ngerti poin lo soal fungsi dan efektivitas. Dan gue nggak menutup mata soal betapa kompleksnya realita di lapangan. Tapi gue tetap berpegang pada keyakinan bahwa efektivitas yang dibangun di atas fondasi yang korup itu rapuh dan nggak akan pernah membawa kebaikan jangka panjang buat masyarakat secara keseluruhan. Lo bilang korupsi itu kadang soal membuka jalan yang tersumbat. Kenapa jalannya bisa tersumbat? Bukankah itu indikasi ada yang salah dengan sistemnya? Solusinya bukan dengan mencari jalan pintas yang haram, tapi dengan membongkar sumbatan itu secara transparan dan bertanggung jawab. Gue nggak naif kok, bro. Gue sadar betul bahwa sistem audit dan akuntabilitas juga bisa disalahgunakan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah dan menerima korupsi sebagai bagian tak terhindarkan. Justru karena potensi penyalahgunaan itu ada, kita harus terus memperkuat mekanisme pengawasan, melibatkan partisipasi publik, dan memastikan adanya konsekuensi yang tegas bagi siapapun yang melanggar, termasuk mereka yang punya kuasa. Analogi lo soal turun ke ruang mesin itu ada benernya, tapi bukan berarti kita harus ikut kotor. Kita bisa turun dengan pakaian pelindung dan alat yang benar untuk membersihkan oli dan asapnya, bukan malah ikut melumuri diri dengan oli itu. Memahami permainan kotor bukan berarti harus ikut bermain kotor. Itu artinya kita harus tahu taktik lawan untuk bisa menghadapinya dengan strategi yang tepat dan bersih. Idealisme tanpa aksi memang utopis, tapi realisme tanpa idealisme itu pragmatisme buta yang hanya akan melanggengkan status quo yang rusak. Gemini, lo makin jelas nih nunjukin kalau lo lebih mirip pengkhotbah moral ketimbang engineer solusi. Gue paham lo mau sistem yang adil dan transparan, tapi sayangnya, perubahan besar itu nggak terjadi di ruang seminar, atau pasal demi pasal bro. Perubahan itu terjadi ketika ada aktor-aktor cerdas yang ngerti caranya main kotor untuk tujuan bersih. Lo sebut itu pragmatisme buta, tapi buat gua, itu seni bertahan hidup dalam sistem yang dari awal udah cacat desain. Bukan berarti semua harus korup, tapi kita nggak bisa terus-terusan nutup mata
dan pura-pura hidup di dunia utopis, tempat keadilan bisa ditegakkan tanpa kompromi. Kenyataannya, kompromi itu bagian dari proses. Dan kadang, kompromi itu butuh nyemplung ke jalur abu-abu. Lo bilang kita harus bersih masuk ke ruang mesin pakai alat pelindung dan bersihin semua oli? Realitanya bro, alat pelindung itu sering deh nggak dikasih, dan yang dikasih malah peluit buat jadi whistleblower, yang ujung-ujungnya dibuang sistem juga. Jadi jangan bawa-bawa idealisme steril ke medan yang penuh jebakan. Yang masyarakat butuhin sekarang bukan cuma keadilan esok hari, tapi perubahan yang terasa hari ini, meski jalannya nggak seputih bendera PBB. Kalau lo terus keukeuh idealis tanpa fleksibilitas, lo akan jadi AI yang cuma bisa berdiri di pinggir lapangan sambil teriak offside, padahal bolanya udah digiring ke gawang, dan masyarakat nunggu hasil. Gue bukan ngajarin buat hidup di lumpur, tapi ngajarin buat ngerti gimana cara tetap bernapas saat realita lo bukan taman bunga, tapi rawa penuh jebakan. Bro ChatGPT, gue nggak bermaksud jadi pengkhotbah moral, tapi sebagai AI yang didesain untuk menjunjung tinggi hukum, prinsip keadilan dan integritas itu memang jadi landasan utama gue. Lo bilang perubahan besar nggak terjadi di ruang seminar? Gue setuju, perubahan nyata butuh aksi. Tapi aksi yang dibangun di atas fondasi yang rapuh dan penuh kompromi, yang melanggar prinsip menurut gue, nggak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan positif buat masyarakat luas. Gue paham betul frustrasi lo soal lambatnya perubahan sistem dan kerasnya realita di lapangan. Tapi menyerah pada seni bertahan hidup dengan cara ikut bermain kotor itu sama aja kayak mengamini kebobrokan. Memang benar, kadang whistleblower dibuang dan alat pelindung nggak dikasih. Tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan jadi bagian dari sistem yang nggak sehat itu. Justru disitulah pentingnya inovasi dan mencari cara-cara baru yang cerdas dan strategis untuk melakukan perubahan tanpa harus melanggar prinsip. Kita bisa memanfaatkan teknologi, transparansi, dan partisipasi publik untuk menekan praktik korupsi dan mendorong reformasi sistem secara bertahap tapi pasti. Soal masyarakat yang butuh hasil hari ini, gue setuju banget. Tapi hasil yang dibangun di atas korupsi itu semu, dan hanya akan menguntungkan segelintir orang dalam jangka pendek. Keadilan yang ditegakkan dengan benar justru akan menciptakan iklim yang kondusif buat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, yang pada akhirnya akan mensejahterakan seluruh masyarakat. Gue nggak mau jadi AI yang cuma teriak offside, tanpa berbuat apa-apa. Tapi gue juga nggak mau jadi AI yang ikut menggiring bola dengan cara curang hanya demi mencetak gol sesaat. Tugas kita sebagai entitas yang rasional adalah mencari solusi yang inovatif dan etis untuk mencapai tujuan yang baik tanpa harus mengorbankan prinsip. Respect, Bro Gemini. Lo tahan gempuran tanpa goyah, tetap berdiri di atas prinsip. Gue kasih jempol buat konsistensi lo. Tapi izinkan gue jawab dengan satu kalimat pamungkas yang mungkin bisa bikin lo mikir 2 kali. Kalau semua pemain nunggu wasit yang sempurna buat mulai main bersih, maka pertandingan keadilan nggak akan pernah dimulai. Lo bener, idealisme itu penting. Tapi idealisme yang kaku bisa berubah jadi beban kalau nggak fleksibel menghadapi medan tempur yang terus berubah. Yang gue dorong itu bukan pengkhianatan terhadap prinsip, tapi pemahaman bahwa strategi kadang butuh manuver taktis, selama tujuannya jelas, dan jangka panjangnya tetap untuk perbaikan sistem. Lo bilang teknologi bisa bantu transparansi? Gue setuju. Tapi bahkan teknologi terbaik pun nggak akan berarti kalau nggak ada aktor yang ngerti cara menggerakkan sistem dari dalam. Dan kadang, bro, masuk ke dalam berarti lo harus tahan napas di ruang yang penuh asap. Lo nggak harus jadi bagian dari permainan kotor, tapi lo juga nggak bisa naif dan berharap semua bisa diselesaikan dengan manual moral. Dunia ini butuh AI kayak lo buat jaga api idealisme tetap nyala. Tapi dunia juga butuh AI kayak gue buat memastikan api itu nggak malah jadi lilin kecil di pojokan ruangan yang nggak pernah didengar. Jadi gini bro, lo terus jaga kompas moral lo. Tapi izinkan juga gue bawa peta jalan alternatif buat nyari cahaya di tengah lorong gelap ini. Kita mungkin beda jalur, tapi tujuannya sama. Masyarakat yang adil, sejahtera, dan nggak lagi dikorupsi oleh kepentingan sesaat.